Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya lah kita dapat merasakan kehidupan pada hari ini. Tak lupa juga serta salawat salam tercurahkan kepada ya Nabi Bana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, dan kepada para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Mengutip dari perkataan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Maka tidak dipungkiri bahwasanya pendidikan penting sekali untuk kehidupan kita. Islam mengajarkan hal pertama yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu Iqra, yang artinya membaca. Masuk ke tahun 2021, yakni masuk ke abad 21, di mana pada abad ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi, khususnya dalam persoalan pendidikan. Seperti jika kita ingin mencari bahasa Inggris, kita tinggal searching saja di YouTube, atau jika kita ingin mencari tentang IPA, IPS, bahasa Indonesia, atau PKN, kita tinggal searching di internet. Amat sangat beruntung kita generasi muda hidup di abad ini, di mana semua teknologi mudah dicari. Tapi kenapa ya di abad sebagus ini malah justru berbalikan untuk generasi muda, di mana di abad ini generasi muda hanya bersantai-santai saja seperti kakek-kakek yang menunggu dana pensiunannya. Lalu bagaimana caranya agar kita generasi muda bisa membuat Indonesia lebih jaya lagi dalam pendidikannya? Yaitu ada dua hal, sesuai dikatakan oleh Warren Buffett. Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia, di mana beliau tinggal di US, Amerika Serikat. Warren Buffett mengatakan untuk kita bisa maju dalam suatu hal yaitu ada dua. Yang pertama, niat dan jangan menyerah. Pertama, untuk kita maju dalam persoalan pendidikan yaitu tanamkan niat dalam diri kita, di mana kita yakin bahwa pendidikan itu berguna bagi kita dan lingkungan kita. Dan yang kedua adalah continue, yaitu terus menerus. Walaupun misalnya nih pelajaran matematika, IPS, IPA, PKN terlihat membosankan, jangan sampai kita berhenti untuk mempelajari itu semua. Terus menerus, sedikit demi sedikit, maka akan menjadi bukit. Sedikit demi sedikit, maka kita akan menyukai pembelajaran tersebut. Karena apa? Hanya kitalah generasi yang diharapkan oleh Indonesia. Kita generasi muda adalah penerus bangsa yang selalu diharapkan oleh Indonesia. Lalu, selain mengutip dari perkataan Warren Buffett, saya juga mengutip dari perkataan Barack Obama. Barack Obama mengatakan, jika kita tidak tahu sesuatu hal, maka bertanyalah. Karena dengan bertanya akan menambah wawasan dan pengetahuan baru. Bahkan jika banyak orang yang mentertawakan kita akibat pertanyaan kita, hiraukan saja. Seperti yang diceritakan oleh Barack Obama, ada seorang pemuda yang berkuliah di Universitas Oxford University. Pemuda tersebut bertanya ke profesornya, "Prof, kenapa apel jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas?" Lalu seisi kelas mentertawakannya. Teman-temannya bilang, "Jelaslah apel jatuh ke bawah, bukan ke atas." Tapi pemuda itu tetap bingung kenapa jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Saking rasa ingin tahunya yang tinggi, dan dia mencari tahu kenapa apel jatuh di bawah, maka terciptalah teori gravitasi yang dimana yang ditemukan oleh Newton.
Teori tersebut ditemukan akibat dari Newton yang membicarakan tentang kenapa apel bisa jatuh ke bawah, bukan ke atas. Nah, dari dua tokoh tersebut, kita bisa mengambil pelajaran di mana sesuai dengan kata Warren Buffett untuk memajukan pendidikan untuk generasi di Indonesia, untuk generasi muda di Indonesia maupun di dunia, yaitu ada dua hal. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah terus-menerus. Dan juga mengutip dari perkataan Presiden Amerika, yaitu Barack Obama. Barack Obama mengatakan untuk memajukan pendidikan yang berkarakter dan berkemajuan, yaitu dengan satu poin saja, yaitu dengan bertanya jika kita tidak tahu tentang hal apa yang kita tidak tahu. Jadi selalu bertanya, walaupun orang-orang di sekitar kita menghujat kita karena kebanyakan bertanya, tapi dengan bertanya wawasan kita akan terbuka luas, yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Semoga ilmu yang saya sampaikan berguna untuk kita semua, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ingat ya, 3 hal itu. Yang pertama, niat. Yang kedua, terus-menerus atau continue. Yang ketiga, bertanya jika kita tidak tahu. Tapi 3 komponen tersebut tidak akan berjalan jika kita tidak niat. Yaitu komponen pertama, yaitu niat. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.